بممكن يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النية وعلى كل نية صالحة على ما نوينا وعلى من وصلتنا الصالحون وأن الله يدخلنا نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بخير برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال الحديث الثامن حرمة دم المسلم وماله. حرمة دم المسلم وماله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita melanjutkan taklim kita setelah bulan suci Ramadan dan masih di bulan Syawal. Kami atas nama pribadi mengucapkan ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima diridhai oleh Allah Ta'ala dan kita bertemu di bulan Ramadan berikutnya, di bulan Syawal selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih melanjutkan hadis yang ke-8 dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Hadis riwayat dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang kehormatan darah seorang muslim, begitu juga dengan hartanya. Jadi seorang muslim itu ya, memang benar-benar dijunjung tinggi dalam Islam ya, bukan karena apa, tapi karena ada keimanan di dalam hatinya. Secara umumnya manusia, secara umumnya saja udah dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan daripada manusia. Itu kata ulama. Yang namanya manusia itu udah makhluk yang dimuliakan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun seorang muslim lebih terkhusus lagi, dikhususkan lagi dengan kemuliaannya. Karena apa? Karena ada keimanan di dalam hatinya. Makanya ada adab-adab seorang muslim, ada haknya, ada yang tidak boleh untuk kita lewati batasan-batasan tersebut ya, sehingga seorang muslim dengan muslim yang lainnya banyak digambarkan dalam hadis Rasul seperti persaudaraan, seperti anggota tubuh yang kalau satu sakit akan sakit semuanya, seperti bangunan yang saling kuat menguatkan. Nah, itu kan hakikat daripada muslim dengan muslim yang lainnya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin bagi orang mukmin yang lain. Ya, artinya tidak boleh kita ganggu, sebagaimana kita tidak senang diganggu, maka kita tidak boleh mengganggu. Nah, ini dari Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka atau sampai, hatanya ini lil ghayah ya, sampai mereka semua bersaksi, sampai mereka semua mengucapkan la ilaha illallah.
tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, lalu yang keduanya mereka mendirikan sholat. Berarti orang yang tidak mendirikan sholat boleh diperangi, ya, boleh dibunuh bahasanya, ya, uqatilan nas. Wa yutuz zakata, juga mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, ya, kok yang disebutin cuman syahadat, sholat sama zakat, ya. Puasa mana? Haji mana? Nanti, ya, bisa jadi Rasulullah mengatakan ini ketika perintah puasa belum diturunkan. Perintah haji paling belakangan. Perintah haji itu disempurnakannya itu sampai tahun di atas tahun kelima kalau tidak salah. Ya, makanya Rasulullah SAW hanya sekali saja untuk melaksanakan haji dengan penyempurnaan hajinya. Ya, jadi yang disebutkan nama Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka udah melakukan itu semua, asamu minni, mereka akan terbebas, mereka akan terpelihara dariku dima'ahum, darah-darah mereka, apa, wa amwala, juga harta-harta mereka. Ya, jadi kalau udah ngucapin syahadat, udah diriin sholat, udah membayar zakat, haram untuk diperangi, haram untuk ditumpahkan daripada darahnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka nanti akan diserahkan kepada Allah. Di penghujung hadis, ya, Rasulullah bilang nanti perhitungan mereka udah diserahkan kepada Allah. Di sini menunjukkan juga kita ini disuruh melihat yang zahirnya aja dulu. Melihat yang zahirnya dulu. Batinnya, hatinya nanti diserahin kepada Allah. Karena nanti akan ada beberapa kejadian dalam peperangan. Ada sahabat yang yang sudah membunuh daripada musuh ketika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, seperti Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu kalau tidak salah pernah membunuh, padahal dia udah mengucapin la ilaha illallah. Lalu Nabi bilang, kenapa engkau bunuh wahai Ali? Innahu yakhafu min sayfi, dia karena takut dengan pedangku ya Rasul, gitu. Dia ngucapinnya karena terpaksa, karena takut biar terbebas. Kata Nabi SAW, jangan. Orang yang udah ngucapin la ilaha illallah, mau hatinya kayak gimana, ya udah, hisabuhum 'ala Allah. Ya, hisab mereka nanti diserahin kepada Allah. Sama juga mungkin ada orang yang ingin masuk Islam zaman sekarang ya. Orang masuk Islam niatnya apa? Biar dapat zakat. Wah, mu'alaf nih, misal. Jangan suuzon juga, biarin aja dulu. Ya, wah dia masuk Islam mau ngapain? Mau ngawinin janda muslim. Ada janda muslim. Ya, dianya kafir nih, dianya Nasrani misalnya. Ya, masuk Islam lah, dia pengen kawin misalnya. Itu jangan ditelusuri. Ya, udah, hisabuhum 'ala Allah. Bahkan kita dianjurkan justru untuk mendoakan biar dia kuat Islamnya, biar dia kuat imannya. Ya, karena apa? Ya ini Nabi bilang, hisabuhum 'ala Allah. Pembahasan tentang perangnya itu sudah dijelaskan kemarin. Ini penjelasan di kitab ini, hatta yashhadu alla ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, ya. Ini adalah kalimat yang benar-benar bisa menyelamatkan manusia dari api neraka, ya, miftahul jannah, kuncinya daripada surga. Makanya kata Gus Baha kalau tidak salah, aneh kalau orang Islam itu nggak masuk surga, aneh. Kenapa? Lah, kuncinya udah pegang, kuncinya udah tahu, kuncinya udah megang, kok masih nyasar juga. Ini kan berarti orang yang aneh. Ente udah tahu rumahnya, udah megang kuncinya, terus masih nyasar. Itu kira-kira gimana? Ngaco itu namanya berarti. Berarti kita harus masuk surga. Udah tahu kuncinya apa? Kuncinya ya ini, la ilaha illallah. Tapi dengan konsekuensi, bukan sekedar ucapan dan pembenaran dalam hati, tapi prakteknya dalam amal. Prakteknya dalam perbuatan. Apa? Ya dirikan sholat. Ya dirikan sholat. Ya kemudian jalani semua perintah Allah, jauhi daripada larangan Allah. Nah, itulah konsekuensi daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau misalnya cuma modal itu doang, nggak pakai prakteknya, nggak pakai amalnya,
Ya, cuman modal la ilaha illallah tetap masuk surga nggak? Tetap masuk surga, cuman belakangan. Ya, nyasar dulu ya ke neraka. Ya, sampai habis hisabnya dosanya, baru nanti Allah akan kembalikan ke dalam surga. Sebagaimana hadis-hadis yang banyak menyebutkan bahwasanya ya neraka itu diharamkan bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, surga itu akan masuk orang yang walaupun hanya sekali mengucapkan la ilaha illallah. Ya, walaupun amalnya nggak ada sama sekali, nggak pernah sholat, ya, yang penting Islam KTP, ya, cuman Islam gitu doang, ya tetap masuk surga. Cuman tetap nggak enaknya masuk ke dalam neraka. Nah ini makanya la ilaha illallah sangat penting, ya, sangat penting dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota suci Mekah khususnya awal-awal, ya, bahkan juga di kota suci Madinah. Ya, gimana caranya manusia itu udah beriman aja dulu la ilaha illallah. Wa'lam, dan ketahuilah annal ulama, bahwasanya ulama ikhtalafu. Nah, ini mereka ulama berbeda pendapat. Apakah yang afdal itu memanjangkan alif lam nafiyah, alif pada kalimat la nafiyah, yaitu la ilaha illallah itu dipanjangin, au qasriha atau dipendekin. La ilaha illallah. Kalau di dalam ilmu tajwidnya, ya la ilaha illallah itu berarti jatuhnya apa? Mad jaiz. Mad jaiz itu bisa 2, bisa 6. Kalau mad wajib munfasil, wajib 6. Haulai. Kalau bertemu hamzah kan jadi mad wajib. Masih ingat apa kagak nih tajwid nih? Ya, pelajaran TPA ini. Ya, apa undang Posat Deden kali. Ya. Ini la ilaha. La-nya itu kan ada alif yang nanti bertemu juga dengan alif, bukan dengan hamzah. Dipanjangin apa dipendekin? Faminhum, di antara mereka ulama ikhtara al-mad, ya, lebih memilih untuk memanjangkan. Ya, panjangnya berapa nanti disebutkan di sini. Untuk apa tujuannya? Liyastash'ir al-mutalaffidhu biha nafyul uluhiyah an kulli mawjud siwallah. Tujuannya agar yang melafatkan kalimat tersebut merasakan ketidakada Tuhan selain Allah. Ya, makanya la-nya itu dipanjangkan. Dulu waktu anak SMP kalau nggak salah, masih ingat penjelasan almarhum al-maghfur Kiai Haji Abdurrahman Nawi, ya, Buya Nawi ceramah di pesantren. Terus beliau talqin zikir. Biasanya tradisi habaib, ya, itu majelis itu akan ditutup dengan talqin zikir kayak Habib Hud, ya kan? Qala Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La-nya itu panjang tuh. Ya, dan beliau nanti menyebutkan ternyata hadisnya ada di sini. Nah, ini satu pendapat ulama, panjangin. Ya, tujuannya apa? Benar-benar merasakan nafyul uluhiyah, agar benar-benar mentiadakan semua Tuhan, semua yang disembah, ya, siwallah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian lagi ulama ikhtara al-qasr, memilih untuk memendekkan. Tapi pendeknya bukan berarti pendek nggak ada panjang. La ilaha illallah, salah. Tapi la ilaha illallah cuman 2 harakat. Nah, yang dianggap panjang itu adalah 7 daripada alif. 7 alif itu ya 7 harokat lah kurang lebih. 7 harokat. Harokat itu apa sih? Ketukan. Kalau kita dulu belajar tajwid kan, kalau matobi'i 2, la ilaha illallah itu 2 tuh. Nah, kalau misalnya 7 berarti la ilaha, belum. La, ya, pokoknya dihitung aja udah ya 7 detik lah pokoknya kurang lebih. Nah, itu dipanjangin. Kenapa yang sebagian lagi ulama ikhtaro al-qasra? Mereka memilih untuk memendekkan tersebut li'alla yamut qabla talaffuz bi dzikrillah. Agar jangan sampai nanti takutnya meninggal sebelum melafatkan zikirnya, belum sempurna. Ya, jadi biar dipercepat. Takutnya kalau kepanjangan apalagi orang yang sakaratul maut. Nah, khususnya ketika lagi mentalkinkan. Kalau talkin jangan panjang-panjang. Ya, orang yang udah sakaratul maut la ilaha di akhirnya ngikutin cuma la blek mati udah lah dong jadinya, ya kagak ada sambungannya. Kan yang paling penting sambungannya. Lebih ngeri lagi pas meninggal cuma la ilaha blek, nauzubillah min dzalik. Berarti artinya tidak ada Tuhan. Berarti artinya tidak ada Tuhan. Ya, illallahnya yang penting juga isbat. La ilaha illallah itu
dua daripada kandungannya. La ilaha itu artinya nafi. Nafi itu artinya apa? Mentiadakan, menafikan. Bahasa Indonesia menafikan, mentiadakan. Illallah artinya isbat, penetapan, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya sebagian sufi itu la ilaha illallah itu geleng-gelengnya la ilahanya ke kanan, illallah baru ke kiri. Bahkan ke kirinya itu agak ke bawah. Yang dulu pernah kita dapat aja. Tapi selainnya ya mungkin ada lagi pendapat selain itu ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilahanya ke kanan, illallahnya ke kiri bawah. Kenapa kiri bawah? Biar penetapannya, isbatnya masuk ke dalam hati. Karena posisi jantung hati ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri. Nah, kadang namanya inovasi macam-macam, ada yang la ilah. Kayak salib jadinya begini. kanan kiri. Ini bukan la ilaha illallah, malah jadi salib jatuhnya. Ya macam-macam, ada yang ya terserahlah, yang penting zikir. Ya, karena yang namanya zikir dalam keadaan bergoyang, zikir dalam keadaan terlarut itu memang sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis menyebutkan para sahabat itu kalau berzikir seperti daun-daunan yang tertiup angin. Gimana daun tertiup angin? Ya udah. Ya, ada yang seperti itu. Ya, kemarin haul almarhum Kiai Haji Humaidi bin Abdul Majid di Pasuruan. Ya, itu salah satu dari yang bercerita. Ya, salah satu yang bercerita, ya, Kiai Humaidi ini Allah yarhamuh, itu mimpi Nabi itu lebih dari 30. Ya, wafatnya enggak, masih beberapa tahun yang lalu lah, zaman begini. Bahkan sekali pernah ya Allah melihat Nabi itu di Masjid Abu Bakar Segaf, ya, Sayyidina Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Nah, itu salah satunya itu yang melihat Nabi ya Allah itu, ya, katanya melihat Nabi di Raudhah dan Nabi sedang membaca Al-Quran sambil menggoyang-goyangkan badan. Apalagi kalau antum lihat anak-anak tahfiz Quran itu nggak ada yang baca Quran diem begini. Ya, rata-rata baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, begini-gini udah. Ya, goyang-goyang gitu. Nah, itu nggak disalahkan, jangan dibilang bid'ah kayak gitu, enggak. Nah, malah lebih jenuh baca Quran begini doang, yang ada blak begitu. Ya, kembali lagi. La ilaha illallah, jadi lamnya itu ada yang panjang, ada yang memilih pendek. Pendeknya di sini bukan berarti pendek banget, enggak, tapi tetap 2 harokat. Nah, wal mukhtar, ya, pendapat yang dipilih, ya, pendapat qaulul mukhtar, yaitu menggabungkan di antara 2 pendapat tersebut. Tujuannya yang al-afdal liman yuridul Islam al-qasar. Bagi orang yang ingin mau masuk Islam, udah pendekin. Jadi ketika dia syahadat nih, mu'alaf, tadinya Kristen misalnya, ayo asyhadu alla ilaha illallah. Jangan panjang-panjang orang masuk Islam. Asyhadu Allah, kepanjangan jadinya. Ya, itu yang afdal tuh bagi yang baru masuk Islam. Nah, yang walil muslim kita semua yang udah muslim, al-maddu, memanjangkan mad ila sab'i alifatin, sampai kepada 7. Ya, wa tamuddu kullu alifin bi harakatain min harakatil asabi, dan memanjangkan setiap alif itu dengan 2 harokat dari harokat asabi. Berarti kalau harokat itu asabi begini, berarti 7 alif itu 14 begini. Panjang, bukan 7. 7 alif berarti 14 gerakan daripada jari. Panjang jarinya. Lebih dari 7 kariha, hukumnya makruh. Lebih dari 7 berarti hukumnya makruh. Berarti la ilaha illallah berarti 7 gerakan jari, 14. 7 alif sama dengan apa? 7 alif sama dengan 14 daripada harokat gerakan daripada jari. Pokoknya untuk perhatikan Habib Hud, apalagi kalau udah talkin tuh, ya, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi memang mengamalkan ini. Azan, perhatikan, banyak yang kadang azan lamnya pendek. Asyhadu alla ilaha illallah, udah salah itu udah. Ya, itu udah salah itu.
Ya, la-nya nggak panjang sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Salah udah. La-nya panjang, minimal 2 dah. Ya, minimal 2. Ya, minimal 2. Naam. Wa warada. Nah, fil hadis syarif, dan telah datang di dalam hadis yang mulia, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan anak karena nyampein hadis, enggak, bukan berarti lagi baca yang tadi tuh. Kalau baca hadis panjang begitu juga kelamaan nanti. Man qala la ilaha illallah. Ya, kepanjangan. Wa maddaha, dan memanjangkannya. Lam tersebut tadi maksudnya hudima lahu arba'ata alafin zanbun minal kabair. Allah akan hancurkan bagi dia 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Masya Allah, 4.000 dosa besar dihapuskan oleh Allah. Memanjangkan la nafiyah pada kalimat la ilaha illallah. Wa ja'a fil athar, juga telah datang dalam athar perkataan para sahabat. Tidak disebutkan di sini siapa sahabat. Karena kalau udah athar itu biasanya ya itu adalah perkataan para sahabat atau ulama ya. Innal abda, sesungguhnya hamba, idza qala la ilaha illallah, apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, aqtahullahu minas shawab bi'adadi kulli kafirin wa kafiratin. Allah akan berikan dia pahala sejumlah bilangan orang kafir laki-laki dan kafir perempuan yang ada pada saat itu. Masya Allah. Ada yang bisa ngitung, mensensus non muslim, nonis sedunia ya. Itu orang yang membaca la ilaha illallah. Kata ulama, kenapa sebabnya bisa dapat pahala orang-orang kafir dan laki-laki dan kafir perempuan? Karena kalimat ini adalah kalimat yang ditolak oleh mereka. Maka selayaknya orang yang mengucapkan itu dapat pahala ya, sejumlah mereka yang menolak. Bisa dipahami ya? Nah, jika itu begitu. Jadi kita baca la ilaha illallah, akan diberikan pahala sejumlah bilangan orang kafir di dunia, laki atau perempuan. Kenapa sebabnya? Karena merekalah yang menolak daripada kalimat la ilaha illallah. Bahkan sampai ada salah satu anjuran ya, ada yang bilang sunnah juga. Kalau kita melewati tempat ibadah orang lain ya, berarti lihat apa? Gereja, kelenteng, wihara, apalagi itu tuh. Kalau Buddha apa? Wihara, kuil ya, dan yang lain-lainnya. Itu kita ucapkan la ilaha illallah dan kita ingkari di dalam hati bahwa ini adalah tempat yang terhina. Kenapa? Karena disitulah orang-orang yang banyak menolak kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan malah takjub ngeliat gereja, wih cakep ya, subhanallah, bahir banget. Gereja subhanallah. Ya, justru la ilaha illallah, yakini dalam hati kita, ingkar dengan tempat tersebut. Ya, ingkar dengan tempat tersebut. Jangan malah takjub kayak begitu. Coba masjid kayak begitu, bandingin masjid lagi. Nah, jangan. Ya, berjauh dah ya antara masjid dengan tempat ibadah yang lain. Inilah kalimat la ilaha illallah. Jadi pahalanya besar sekali. Kata Nabi SAW, kalau kita mau hidupnya itu bahagia dunia dan akhirat, udah zikir la ilaha illallah waktan biwaktin. Nggak ada waktunya. Maksudnya nggak ada waktunya, nggak terikat. Kapanpun dimana. Waktu demi waktu. Waktan biwaktu. Nggak mesti pagi aja, nggak mesti malam aja, enggak. Setiap hari la ilaha illallah. Itu udah dikatakan sebagai afdalul zikri. Nabi yang bilang itu hadis. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiket masuk surga ya udah la ilaha illallah. Nah, di dalam hadis di sini, wa naqala Ali bin Abbas, ya dinukilkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala yaftahullahu ta'ala abwabal jannah. Allah membuka pintu surga, wa yunadi munadin min tahtal arsy, dan menyeru daripada seruan dari bawah arsy. Ada seruan dari bawah arsy-nya Allah ketika Allah membuka pintu surga. Ayyatuhal jannah, ya,
surga itu kalau bahasanya itu muannas dia jatuhnya, jadi bukan muzakkar. Kalau muzakkar kan biasanya ya ayyuha. Kalau ini karena muannas jadi ayyatuha. Ayyatuhal jannah. Hei wahai surga, wa kullu ma fika minan ni'am, dan semua apa yang ada padamu dari nikmat-nikmat di dalamnya, liman anta, milik siapa sih engkau ini? Fatanadal jannatu, maka surga itu menyeru, wa kullu ma fiha, dan semua yang apa yang ada di dalam surga tersebut, nahnu li ahli la ilaha illallah, kami ini milik orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wala natlubu illa ahla la ilaha illallah, dan kami tidak akan mencari kecuali orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wala yadkhulu alaina illa ahla la ilaha illallah, dan tidak akan masuk kepada kami kecuali orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa nahnu mahrumun ala man lam yaqul la ilaha illallah, dan kami ini, kata surga nih, dan isi daripada semua kenikmatan di dalamnya, kami diharamkan, dilarang, dihalang oleh Allah atas orang yang tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, wa inda hadza taqulun nar, dan ketika itu juga penyeru tadi bertanya kepada neraka dan semua yang ada di dalam neraka dalam bentuk azab, ya, kemudian neraka menjawab, la yadkhuluni illa man ankara la ilaha illallah, tidak akan masuk kepadaku kecuali orang yang mengingkari la ilaha illallah, dan aku tidak akan mencari kecuali orang yang mendustakan la ilaha illallah, dan aku haram atas orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, wala amtali illa biman jahada la ilaha illallah, dan aku tidak akan penuh isinya di dalamku ini, di dalam tempatku, kata neraka, kecuali orang yang juga mengingkari, sama bahasanya jahada dengan angkaro, ya, mengingkari atau menolak daripada kalimat la ilaha illallah. Walaysa ghaidhi wa zafiri, dan tidak ada amarahku juga bahan bakarku, illa man ankara la ilaha illallah, kecuali kepada orang yang mengingkari la ilaha illallah. Summa qala, kemudian berkata, fataji'u rahmatullah, maka datang rahmat Allah, wa maghfiratuhu, dan ampunan Allah, fataqulu ana li ahli la ilaha illallah, rahmat Allah, ampunan Allah juga milik orang yang ngucapin la ilaha illallah, wa nasiratun liman qala la ilaha illallah, dan penolongnya itu juga adalah la ilaha illallah, wa mahabbatu liman qala la ilaha illallah, cintanya Allah bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, surga dibolehkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, neraka diharamkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wal maghfirah kullu dzambin li ahli la ilaha illallah, maghfirah itu bagi setiap dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, warahmatu wal maghfiratu ghairu mahjubatin an ahli la ilaha illallah, rahmat dan maghfirah tidak akan terhalang bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kata ulama juga, la ilaha illallah dengan astaghfirullah, ya, la ilaha illallah dengan astaghfirullah, lebih tinggi mana kalimat tersebut untuk mengampuni dosa? La ilaha illallah. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, wastaghfir li dzambik. Jadi kenali dulu tuh la ilaha illallah, banyakin dulu ucapin, resapi di dalam hati, baru istighfar. Jadi la ilaha illallah itu juga bisa, udah pasti menghapus dosa. Ya, udah pasti menghapus dosa. 70 tahun non muslim berbuat apa saja udah semuanya. Di akhir ayatnya dia ngucapin la ilaha illallah, habis itu semua dosanya. Apalagi kita yang udah punya la ilaha illallah dari kecil. Makanya jangan sampai putus asa. Minta kepada Allah ampunan dosa, maghfirah dan rahmat dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang banyak mengucapin la ilaha illallah, insyaallah wafatnya juga dengan la ilaha illallah. Dan rahasia daripada kalimat la ilaha illallah, hurufnya itu ada 12. Ya, disebutkan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Kasyifatus Saja. La ilaha illallah hurufnya ada 12. Lam itu berarti lam dengan alif, ya kan? Lam alif, alif lagi, ini ada alif di sini. Kemudian lam lagi, ha alif, lam, kemudian alif, alif,
lam, ha. 12 semuanya. Hitung dirilah kalau kamu percaya. La ilaha illallah itu hurufnya ada 12. Kata ulama 12 itu memiliki makna zahiran wa batinan. Ada makna yang zahir, ada makna yang batin. Ada makna yang nampak, ada yang tidak nampak. Adapun makna yang nampak itu ada 6. Karena hurufnya ada 12. Ya, jadi 6-nya itu zahir, 6-nya itu batin. Apa saja yang nampaknya itu, yang terlihatnya itu? Pertama adalah toharoh, ya, kesucian yang meliputi dengan wudu, mandi, istinja, tayamum, ya, haid, nifas, najis dan yang lain-lainnya. Itu toharoh tuh, yang zahirnya. Kemudian yang kedua sholat, yang ketiganya zakat, yang keempatnya puasa, yang kelima jihad, yang keenamnya haji, ya, yang keenamnya haji. Saya ulang, pertama toharoh, kedua sholat, ketiga zakat, puasa, haji, jihad. Terakhirnya jihad. Ya, terakhir adalah jihad. Itu yang zahir, yang nampak, yang terlihat. Ya, oh, yang namanya zahir berarti terlihat. Sholat, ya kelihatan. Kagak ada orang sholat sembunyi-sembunyi. Ya, emangnya zaman ini Abu Jahal. Ya, zaman Abu Jahal, ya sholat sendiri-sendiri mungkin. Ya, takut dibunuh, takut diintimidasi. Makanya aneh ada orang kagak mau ke masjid, bilangnya apa? Aneh nggak mau riak, ya, aneh biar nggak mau kelihatan sama orang, katanya. Deh, namanya sholat jamaah masa mau mindik-mindik gitu, ya biar orang kagak tahu. Ya itu emang zahir, harus nampak, harus syiar, termasuk juga taklim dan yang lainnya. Sholat, zakat, ya zakat perlu dengan mustahik, mau nggak mau kelihatan juga. Puasa pun juga sama, haji apalagi jihad. Kemudian yang batinnya, 6 daripada yang batin, kandungan daripada la ilaha illallah. Pertama tawakal, ya, tawakal dengan makna pasrah, pasrah tapi juga disertai dengan kasab, dengan usaha. Bukan pasrah akhirnya udah santuy nggak ngapa-ngapain aja, enggak. Nah, ini tawakal yang salah, ya. Tawakal itu tetap ada usaha. Dulu Sayyidina Umar mendapati seorang pemuda jam-jam sholat duha lah, jam 10 di masjid, zikir aja. Kamu gak kerja? Ya, saya pasrah kepada Allah. Rizki udah ada yang ngatur. Ditendang sama Sayyidina Umar. Ditendang sama Sayyidina Umar. Itu aja dia sholat duha ditendang. Gimana bener-bener nganggur? Ya, dibacok kali zaman sekarang sama Sayyidina Umar. Lu kerja lu, ngapain kayak ngojek kayak, ngapain kayak udah. Ya, itu yang pertama tawakal. Yang kedua tafwid. Tafwid ini maknanya pasrah, ya, menyerahkan. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku tuangkan. Bahasa fadha yafudu itu menuangkan, memasrahkan seluruhnya kepada Allah. Yang ketiga sabar, yang keempatnya ridho, yang kelimanya zuhud, yang keenam taubat. Itulah la ilaha illallah secara batin. Tawakal, tafwid, sabar, ridho, zuhud, taubat. Lengkap udah berarti 6, 12. La ilaha illallah hurufnya ada 12 dengan makna 6-nya zahir, 6-nya juga batin. Wakila, ada juga yang mengatakan innaman qala la ilaha illallah sab'ina alafin marratan, sab'ina alafin marratan, ya, fida'uhu minan nar, kanat fida'uhu minan nar. Orang yang baca la ilaha illallah 70.000 kali. Masya Allah. Kayak apa itu? Berapa jam 70.000 kali? Ya, 70.000 kali. Maka bagi dia sudah menjadi tebusan dari api neraka. Jadi tebusan daripada api neraka. Yang tahu Al-Fakir lah, ya, zikir-zikir Thariqah itu paling minimal banget, paling minimal, ya, pemula untuk pagi itu 100 la ilaha illallah. Nanti kalau mau naik lagi ya bisa ditingkatin jadi 500 sampai kepada 1000, sampai kepada 5.000. Wah, ini 70.000 zikir, ya, waktan biwaktin la ilaha illallah. Tapi ya tadi, ya, semuanya juga dengan hadirnya hati, ya. Zikir juga yang paling penting diresapi, ya, bukan berarti banyak itu nggak boleh, enggak. Banyak juga perintah dari Al-Quran, uzkurullaha zikran katsira, ya, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan yang banyak itu mungkin bisa membantu untuk meresapi zikir tersebut di dalam hati. Nah, terakhir
ada satu torekoh ya, yang digagas oleh Syekh Ahmad Ibn Idris yang disebut dengan torekoh Idrisiyah. Torekoh Idrisiyah ini juga torekoh yang dianut oleh ulama besar di Mekah, Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ya, mungkin kita sering dengar, yang wafat pada tahun 2004 di tanggal 16 Ramadan. Syekh Maliki itu torekohnya Maroko, Idrisiyah. Nah, itu punya zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu orang yang baca itu selepas sholat fardu 4 kali. 4 kali aja, nggak banyak-banyak, 4 kali. Maka seakan-akan dia membaca la ilaha illallah sampai 4.000 kali atau 1.000 kali. Jadi bisa diwakilkan. Kenapa? Karena di situ ada kalimat adada. Adada itu artinya sejumlah. Jadi kita solusi bagi orang yang zikirnya dikit nih, itu pakai zikir yang adada itu tuh. Pakai adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih, adada ma khalaqa fis sama, adada ma khalaqa fil ard, adada ma baina dzalik, adada ma huwa khaliq. Itu ada dalam Wirdul Latif. Itu pahalanya sama seperti itu. Ya. Kayak misalnya di Dalailul Khairat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad adada ma shalla alaih, adada man shalla alaih. Aku mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sejumlah orang yang bersolawat. Kayak apa itu? Banyaknya. Wa adada ma lam yusalli alaih. Dan juga aku bersolawat dengan sejumlah orang yang tidak solawat. Banyak lagi. Adada ma fil asjar, adada ma fil bahar. Sejumlah pohon-pohon yang ada di muka bumi, sejumlah ikan-ikan yang ada di lautan. Itu dapat itu pahalanya seperti itu. Ya. Atau kalau antum misalnya mau lebih banyak lagi pahalanya, selain misalnya bisiril Fatihah, tapi dengan kalimat sebelumnya bi alfi al-Fatihah. Nah, itu nanti niatnya itu dengan 1 juta Fatihah. Walaupun Fatihahnya sekali, tapi diniatin 1 juta, insya Allah pahalanya bisa jadi 1 juta Al-Fatihah. Wow, itu juga seperti itu. Bi alfi. Ya, itu solusi dalam zikir. La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan. Intinya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kita tutup majlis kita dengan talqin zikir. Kita amalkan yang tadi baru saja kita baca. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak dulu yang baca, baru antum. Kadang jamaah udah terburu-buru udah. Ya, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyu qabli. Loh, jadi bareng-bareng enggak. Yang namanya talqin itu yang baca dulu baru diikuti semuanya, itu baru namanya talqin. Jadi diam dulu, resapi, nanti baru dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma ja'alna hadza jaman ma'huma tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hadina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa ansur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libas 'afik. Allahumma la tada' fi majlisina dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la 'aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la faqiran illa aghnaita wa la 'aziban illa zawwajta wa la faqiran illa aghnaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.